Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Beyblade yang baru saja berevolusi ditimpa masalah yang mengharuskannya kabur dari trainer yang dicintainya. Saat berpergian ke tujuan berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat di tempat terbuka di dekat hutan. Satoshi menyuruh Shiny Owl menjatuhkan batang kayu dari ketinggian, dan para Pokemon berlomba untuk menangkapnya. Beyblade menggunakan ukuran tubuhnya yang besar untuk mengalahkan Pokemon lainnya. Beyblade kemudian berlari sambil membawa kayu ke arah Satoshi dan menjatuhkannya ke sungai. Satoshi yang kesal menegur Beyblade, tapi Takeshi malah membelanya, menyatakan Beyblade yang baru saja berevolusi perlu penyesuaian untuk mengendalikan kekuatannya. Dalam sekejap mereka baikan lagi, dengan Satoshi yang menanyakan kapan makanan akan siap. Kasumi lalu memanggil Satoshi yang disuruh untuk mengantarkan makanan para Pokemon. Beyblade mencoba menghampiri Satoshi, sempat berpikir nantinya akan membuat masalah lagi, tapi cepat-cepat ia membuang pikiran itu. Begitu mendekatinya, Satoshi membentaknya dengan suara yang agak nyaring. Satoshi bilang ada waktunya untuk main dan ada waktunya untuk makan. Hal ini membuat Beyblade berpikiran mungkin Satoshi membencinya, jadi ia pun pergi meninggalkannya. Saat semuanya sedang makan, Kasumi memberitahukan Beyblade tidak terlihat dimanapun. Satoshi memanggilnya, tapi Beyblade tidak menjawab. Beyblade menyendiri di pinggir sungai sambil menendang-nendang batu, memikirkan mengapa Satoshi yang disayanginya tega membentaknya. Beyblade yang kesal menyepak batu ke semak-semak, yang mana hal itu membangunkan segerombolan Beedrill yang berdiam di dalamnya. Beyblade berlari sekencang-kencangnya demi menyelamatkan diri, namun batu yang dipijaknya runtuh, menyebabkan Beyblade larut di sungai. Satoshi dan kawan-kawan belum juga menemukan Beyblade. Kasumi menyalahkan Satoshi yang terlalu keras terhadap Pokemonnya. Satoshi mengaku itu karena rasa sayangnya yang besar terhadap Pokemonnya. Pikachu yang mencium jejak Beyblade menuntun teman-temannya ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan ada tim Rocket yang mengawasi mereka, berniat jahat pada Beyblade yang sedang sendirian. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tepi sungai di mana ada bekas batu yang diinjak Beyblade. Mereka menduga Pokemon itu larut di dalam air. Kalau sampai terjadi apa-apa, Satoshi tidak akan pernah memaafkan dirinya. Sementara itu, seorang nenek dan Majok melihat Beyblade yang tak sadarkan diri di tepi sungai dan segera membawanya ke rumahnya. Beyblade terbangun di dekat perapian. Nenek membawakan semangkuk sup favoritnya untuk memulihkan kondisinya. Nenek menawarkan bantuan untuk menemukan trainer Beyblade. Akan tetapi Beyblade tidak mau menemui Satoshi yang tidak peduli padanya. Nenek pun mengizinkannya tinggal di sini seperti Pokemon lain yang juga dirawatnya, dengan syarat Beyblade harus berteman dengan mereka semua. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tepi sungai dan menemukan rumah nenek sebelumnya. Satoshi mengetuk-ngetuk pintunya, tapi tidak mendapatkan jawaban. Mereka lalu mendengar suara nenek yang mengajak para Pokemon bermain di halaman. Satoshi akhirnya menemukan Beyblade dan mencoba mendekatinya, tapi Skiploom mencegahnya menginjak bunga. Nenek meminta maaf karena Pokemonnya memang agresif kalau menyangkut taman di samping rumahnya. Satoshi juga meminta maaf sambil menjelaskan kedatangannya adalah untuk menjemput Beyblade. Beyblade memasang muka yang masam saat mendekatinya. Nampaknya masih marah karena perlakuan Satoshi yang kasar. Apa boleh buat, Satoshi pun mendekatinya secara perlahan. Beyblade menolak permintaan maafnya dengan memukul tangan Satoshi. Meskipun begitu, sepertinya Beyblade merasa bersalah karena menyakiti Satoshi. Nenek mengajak mereka minum teh, menyarankan sebaiknya mereka menginap di rumahnya sambil Satoshi memperbaiki hubungannya dengan Beyblade. Setelah mencicipi teh yang harum, nenek menjelaskan bahwa ia dan para Pokemon menikmati kegiatan berkebun dan merawat bunga, memasukkannya sebagai salah satu bahan pembuatan teh. Satoshi melihat peluang berbaikan dengan Beyblade, mulai mendekatinya saat sedang menyiram bunga. Namun Beyblade yang masih jual mahal meninggalkannya begitu saja. Takeshi memberitahukan Satoshi untuk stop mengejar-ngejar Beyblade dan mulai memperbaiki sikapnya. Kasumi bilang nasihat itu sangat berguna untuk Takeshi yang sering mengejar-ngejar wanita. Satoshi mencoba mengikat Beyblade dengan buah, tapi tidak kunjung berhasil. Saat para Pokemon asyik bermain,
Satoshi merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Nenek menyampaikan sedikit nasihat bahwa menjalin hubungan itu sama seperti menanam bunga, harus penuh kesabaran. Tim Rocket duduk di atas pohon menunggu momen yang tepat untuk mencuri para Pokemon. Kojiro sempat kepikiran untuk membuat kebunnya juga yang dipenuhi banyak Pokemon. Tapi Musashi dan Yasuo menolak gagasannya karena hanya akan menambah-nambah pekerjaan mereka. Tim Rocket menampakkan diri dengan memakai robot Bailip. Satoshi dan kawan-kawan menyuruh Pokemon untuk lari dari tempat ini. Tim Rocket menggunakan Vine Whip untuk menangkap para Pokemon dan memasukkan mereka ke dalam tabung. Nenek memohon agar Pokemonnya dikembalikan, tapi Tim Rocket mengabaikan permohonannya dan malah ingin menghancurkan nenek. Untungnya Macok sempat menyelamatkannya. Semuanya hanya bisa pasrah saat Tim Rocket membawa kabur para Pokemon, kecuali Satoshi yang pantang menyerah dan akan terus mengejar Tim Rocket meski ke ujung dunia. Satoshi naik ke atas tebing, memungkinkannya untuk melompat ke bagian daun kepala robot. Tim Rocket menggoyang-goyangkan robot berupaya menjatuhkan Satoshi yang malah mendarat di dekat tabung. Satoshi berusaha menghancurkan tabung sambil meminta bantuan Pokemon untuk menghancurkannya dari dalam. Hanya saja Bailip masih keras kepala dan tidak mau membantu. Akhirnya karena kasihan dengan perjuangan Satoshi, Bailip mempertimbangkan kembali tindakannya dan segera membantu mereka. Dengan kerjasama yang baik, tabung pun terlepas. Kemudian Pikachu dan Bailip menjatuhkan robot, memberi mereka kesempatan untuk lari. Tim Rocket belum menyerah, mereka melancarkan satu serangan yang masih berfungsi. Akan tetapi Bailip bisa membloknya. Pikachu mengakhiri semuanya dengan Thunderbolt yang mengirimkan Tim Rocket ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan izin pamit, meminta maaf karena telah menyusahkan nenek. Satoshi dan Bailip mengakui kesalahan mereka, segera berbaikan lagi. Pada saat itu barulah Satoshi tahu Bailip telah mempelajari move terbaru, yaitu Body Slam. Keduanya berjanji akan memperbaiki hubungan mereka jadi lebih baik lagi ke depannya. Satoshi dan kawan-kawan berjalan dengan perut kelaparan. Takeshi mengungkapkan di map ada kota di depan. Mereka melihat ada seorang bocil di antara rerumputan. Kehadiran mereka membuat bocil itu terkejut saat mereka menanyakan arah jalan. Bocil itu memegang Natu di tangannya, dan Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lanjut tentang Pokemon ini. Bocil itu tidak memberikan penjelasan apapun tentang dirinya, berlalu pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Satoshi dan kawan-kawan menemukan kota kecil yang sedang mengadakan festival. Mereka pun mampir sebentar untuk melihat beberapa pertunjukan. Kebanyakan pertunjukannya menampilkan atraksi jalanan yang melibatkan Pokemon. Tim Rocket kebetulan juga ada, karena sedari tadi mereka terus mengikuti Satoshi dan kawan-kawan. Di antara banyaknya pertunjukan, aksi meramal dengan Natu adalah yang menarik perhatian mereka. Seorang pria menjelaskan kemampuan Pokemonnya yang bisa meramalkan kejadian dengan sangat tepat. Gadis kecil ingin mencobanya, maka Natu pun diletakkan di atas kepalanya, dengan syarat harus menukarkan jasa ramalannya dengan sebuah token. Natu pergi ke genangan air dan mencelupkan token itu, lalu melompati batu yang tersusun secara segitiga. Sehabis itu menuju bel yang tergantung di atas kotak. Natu membunyikan belnya dan memasukkan token ke dalam kotak itu, menggunakan penglihatan masa depannya untuk menarik sebuah gulungan. Gadis kecil itu membacakan apa yang ada di dalamnya. Katanya keberuntungan akan mengikutinya menjelang pertunjukan tari yang akan datang. Setelahnya Kasumi menawarkan diri untuk diramal juga. Pria itu memanggil anaknya yang bernama Isami. Satoshi dan kawan-kawan langsung mengenali bocil yang mereka temui sebelumnya. Isami nampak sangat gugup sambil mengingat-ingat instruksi apa yang harus diberikan kepada Natu. Ketika waktunya meramal, Isami melewatkan bagian di mana Kasumi seharusnya menyerahkan token. Isami yang malu langsung kabur. Ayahnya lalu menawarkan untuk meramal Kasumi, tapi mereka lebih tertarik untuk mengejar Isami. Singkat cerita, mereka menemukan Isami sedang duduk sendirian di taman. Isami mengungkapkan sepertinya tidak bisa menjadi peramal karena selalu gugup. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan akan membantunya mengatasi rasa gugupnya. Isami merasa bersalah karena pernah mengabaikan mereka. Kojiro berjalan sendirian di tengah-tengah festival dan bertemu dengan penjual Magikarp yang meyakinkannya bahwa Pokemon itu bisa membawa keberuntungan kepada pemiliknya.
Harganya cukup terjangkau dan dapat bonus gantungan kunci juga. Kojiro hampir saja tertipu sampai ia menyadari orang ini pernah menipunya dengan cara yang sama. Penjual itu pun langsung kabur. Kojiro tidak bisa menyusulnya karena teman-temannya punya rencana lain, yaitu mencuri Pokemon dan menggunakannya dalam pertunjukan mereka sendiri. Kembali lagi ke Satoshi dan kawan-kawan. Mereka menyerahkan topeng untuk mengatasi rasa gugup Isami. Maka Isami mempraktekkan cara meramalnya sesuai dengan pertunjukan. Semuanya berjalan lancar, sampai penglihatan masa depan Natsu masih belum cukup kuat. Satoshi menyarankan bagaimana kalau mereka bertarung dengan harapan kekuatan Natsu akan semakin meningkat. Isami jujur belum pernah bertarung dan sangat takut melakukannya. Ayah Isami datang dan sangat terkesan dengan ide menggunakan topeng, meminta anaknya itu untuk langsung mengadakan pertunjukan. Dalam pertunjukannya, Isami kehilangan Natsu yang ternyata bergantung di pundaknya. Satoshi dan kawan-kawan takut Isami gagal, tapi para penonton justru menganggapnya sebagai salah satu hiburan. Pada saat itu, tim Rocket menjatuhkan bom untuk mengalihkan perhatian. Mereka mengadakan pertunjukan lompat indah yang tujuannya adalah untuk menangkap para Pokemon sebanyak-banyaknya. Hampir semua Pokemon ditangkap, termasuk Natsu Isami. Kemudian tim Rocket memerintahkan Wishing Smokescreen. Kasumi mengcounternya dengan Poliwhirl Bubble. Sayangnya tim Rocket sudah menghilang sesaat setelahnya. Selagi tim Rocket mendiskusikan rencana mereka, Musashi memaksa para Pokemon untuk menandatangani kontrak sebagai persiapan untuk bisnis pertunjukan mereka di masa mendatang. Machop berhasil kabur melarikan diri, sedangkan tim Rocket tidak masalah kehilangan satu Pokemon. Berkat Machop yang kembali ke trainernya, Satoshi dan kawan-kawan bisa melacak keberadaan tim Rocket. Satoshi merintahkan Beyblade memotong jaring dengan Razor Leaf guna membebaskan semua Pokemon, kecuali Natsu yang berada di kandang terpisah. Sekali lagi, Satoshi merintahkan Beyblade Razor Leaf untuk menjatuhkan tim Rocket. Tim Rocket mendarat di halaman sekolah. Isami mengamankan Pokemonnya diikuti Satoshi dan kawan-kawan yang datang juga. Sementara guru dan murid-muridnya keluar untuk menyaksikan apa yang terjadi. Musashi merintahkan Arbok untuk menyerang, tapi Isami mampu mengatasinya dengan Natsu yang bisa teleport dan menyerang dari belakang. Kojiro mengirimkan Victory Bell sebagai bala bantuan. Satoshi yang melihat mereka berbuat curang, meminta Beyblade untuk mendampingi Natsu dalam pertarungannya. Isami kemudian memerintahkan Confuse Ray. Arbok yang terpengaruh berjalan menuju tim Rocket. Beyblade juga menendang Victory Bell yang jatuh tepat di atas tim Rocket. Pikachu menyelesaikan semuanya dengan Thunderbolt yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Takeshi minta maaf kepada guru atas gangguan tersebut, menjelaskan bahwa tim Rocket telah merusak festival. Sebenarnya guru ingin mengajak murid-muridnya untuk menonton festival, tapi karena terlalu jauh mereka mengurungkan niatnya. Guru bertanya lagi apakah mereka mau mengadakan pertunjukan di sekolah ini untuk menghibur murid-muridnya. Ayah Isami mengiyakan, meskipun anaknya terlihat sangat gugup. Isami mengadakan pertunjukan dengan masih memakai topeng. Setelah beberapa kali berlatih, tentunya Isami hafal semua gerakannya. Ditambah lagi, Natsu akhirnya menguasai penglihatan masa depan dan mampu menarik keluar gulungan dari tempatnya. Pertunjukan itu mendapat tepuk tangan meriah dari anak-anak, dan secara mengejutkan kepercayaan dirinya juga tumbuh. Ayah Isami menyatakan sepertinya akan menyuruh anaknya berlatih di sini, sampai bisa melakukan pertunjukan di hadapan ribuan orang. Satoshi dan kawan-kawan yang telah menjalankan kewajibannya menolong orang lain, bisa dengan tenang melanjutkan perjalanan mereka lagi.